alhamdulillah atas berkat rahmat Allah kita dapat berjumpa lagi untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Mbak Faiza bisa dipimpin untuk berdoa. Untuk mengawal kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu Aksan terlebih dahulu ya. Ya, pemirsa, Reza Firliani, Hikmatul Faiza, hadir. Rizky Kurniasari, oke, masuk semua ya. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Temanya suci kalawai, berarti ini Bapak ya, cinta Tuhan. Ya, betul sekali Mbak Faiza. Pada hari ini kita akan membahas tentang toharoh atau bersuci. Apa yang kalian pikirkan ketika kalian melihat ilustrasi gambar di atas? Mbak Nisa? Berwudu, terus sholat. Ya. Jadi gambar di atas itu ada gambar orang yang berwudu dan orang yang sedang sholat. Artinya apa? Sebelum kita melaksanakan sholat, kita harus dalam keadaan suci terlebih dahulu, yaitu dengan berwudu. Karena apa? Baru sholatun bi-ghairi tahurin. Sholat itu tidak akan diterima tanpa dalam keadaan kita itu suci. Nah, setelah pembelajaran ini diharapkan kalian nanti bisa yang pertama menjelaskan pengertian dari toharoh. Kemudian yang kedua menjelaskan pengertian dari najis. Kemudian menjelaskan pengertian dari hadas. Yang keempat menjelaskan macam-macam najis dan tata cara mensucikannya. Dan yang terakhir nanti menjelaskan macam-macam hadas dan tata cara bersuci. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama tentang toharoh. Apa sih toharoh? Toharoh yaitu berasal dari bahasa Arab yang berarti bersih atau bersuci. Sedangkan menurut istilah yaitu suatu kegiatan bersuci dari najis dan hadas sehingga seseorang diperbolehkan untuk beribadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Seperti misal kita mau sholat atau membaca Al-Quran, nah itu kan kita dituntut harus suci terlebih dahulu, baik itu suci dari badan, tempat, maupun lingkungan kita itu harus suci. Nah, bersuci dari najis itu meliputi 4. Artinya kita harus suci dari badan kita, dari pakaian, dari tempat, dan dari lingkungan sekitar kita. Adapun bersuci dari hadas itu ada 4. Yang pertama wudu, yang kedua mandi, yang ketiga tayamum, dan yang keempat istinja. Adapun nanti mengenai tata caranya akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya. Nah, dalil toharoh itu ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Mari kita baca bersama-sama. Mbak Faiza bisa dipimpin untuk baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang bersuci. Selain itu juga ada dari hadis yang diriwayatkan oleh
Muslim dan Abu Sa'id Al-Khudri yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. At-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Nah, selanjutnya pengertian najis dan hadas. Najis berasal dari bahasa Arab yang artinya kotor dan sedalam istilah yaitu suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Sedangkan hadas berasal dari bahasa Arab yang artinya suatu peristiwa, sesuatu yang terjadi, suatu yang tidak berlaku. Sedangkan menurut istilah yaitu keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam melakukan ibadah. Jadi kalau najis itu berarti benda yang kena kotoran yang menyebabkan menghalangi untuk ibadah. Nah, kalau hadas itu berarti keadaan kitanya gitu. Nah, macam-macam najis dan tata cara mensucikannya. Najis itu ada 3. Yang pertama mukhaffafah atau najis ringan, yang kedua najis mughalladhah atau najis berat, dan yang ketiga najis mutawassithah atau najis sedang. Yang pertama najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah itu contohnya seperti air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum mengkonsumsi apapun selain dari air susu ibunya. Nah, gimana Bu kalau semisal adik saya umur 8 bulan tapi dia udah udah makan pisang ataupun bubur. Nah, itu berarti nanti bukan masuk kategori najis mukhaffafah lagi, tapi masuknya najis mutawassithah gitu. Nah, tata cara mensucikannya yaitu dengan memercikkan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Yang kedua yaitu najis mughalladhah atau najis berat. Contohnya itu anjing dan babi. Segala sesuatunya itu najis, baik air liurnya maupun kotorannya itu semuanya najis. Nah, tata cara mensucikannya yaitu membasuh air sebanyak 7 kali yang salah satunya dicampur dengan tanah. Nah, pencampuran tanah ini bebas mau pada pembasuhan pertama, kedua, ataupun yang terakhir. Jadi bebas nanti, nggak harus pada basuhan pertama. Selanjutnya yaitu najis mutawassithah atau najis sedang. Nah, selain najis yang disebutkan tadi, mukhaffafah dan najis yang berat, mughalladhah, berarti dia masuk ke kategori najis mutawassithah seperti darah, kotoran ayam, arak, muntah, itu termasuknya najis mutawassithah. Nah, najis mutawassithah ini dibagi jadi 2, yaitu yang hukmiyah dan yang kedua yang ainiyah. Nah, najis hukmiyah ini misalkan ada air kencing yang sudah tidak ada zatnya, warna maupun baunya. Jadi kita cuma yakin bahwa di situ itu ada najis. Maka tata cara mensucikannya yaitu langsung mengalirkan air ke najis itu. Jadi ingat ya teman-teman, bukan dipel. Kalau dipel berarti nanti malah najis semua, tapi harus mengalirkan air ke najisnya. Nah, kalau yang lainnya itu berarti ada najisnya, ada zatnya, ada bentuknya gitu. Contoh seperti ada kotoran ayam. Nah, itu tata cara mensucikannya yaitu dengan dihilangkan air liarnya terlebih dahulu. Misalkan pakai tisu. Nanti kalau udah tidak ada baru disiram. Jadi nggak boleh langsung dipel gitu, enggak ya. Kalau dipel nanti malah justru lantainya najis semua seperti itu. Nah, macam-macam hadas dan cara bersuci. Yang pertama hadas kecil, yaitu keadaan seorang tidak suci dan supaya ia menjadi suci maka dia harus berwudu. Apabila tidak ada air maka diganti dengan tayamum. Nah, sebab-sebab hadas kecil yang pertama keluar sesuatu dari tubuh dan dubur. Yang kedua hilangnya akal, baik karena mabuk, tidur, gila dan sebagainya. Kemudian bersentuhan kulit dengan yang bukan mahram. Yang keempat menyentuh kemaluan dengan batin telapak tangan. Nah, yang kedua hadas besar. Nah, hadas besar ini dapat suci dengan kita mandi. Ataupun kalau
Ada yang mau ditanyakan? Cukup. Baik, kesimpulan pelajaran pada hari ini. Jadi bersuci itu bisa dari najis dan hadas. Nah, kalau bersuci dari hadas kecil itu dengan berwudu, kalau bersuci dengan hadas besar itu dengan mandi. Baik, karena waktunya sudah habis, kita cukupkan pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama-sama dengan membaca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.